kita akan melihat bagaimana kondisi dari Pasar Tumenggungan dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bagaimana perkembangan perekonomian pada masa sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih menghantui masyarakat Indonesia. Langsung saja tanpa basa-basi kepada narasumber pertama kita, yaitu Ibu Saroh, berusia 65 tahun, bertempat tinggal di Taman Winangun RT 6 RW 3. Mulai kapan Ibu berjualan di sini, Bu? Di sini kalau baju mulai 2001. 2001? Iya. Lama sekali, Kalau Bu. dulu-dulunya jualan roti. Jualan roti 77. di sini? Iya, belum nikah. Ya di pasar bawah dulu kan nggak tingkat. Berarti Ibu tahu paling nggak sejarah pasar ini ya, Bu ya? Iya. Pasar ini gimana, Bu, sejarahnya? Ya kalau dulu-dulu buat jualan ya bagus. Iya. Ya masa dulu kan lain sekarang. Kalau sekarang di atas waktu baru pindah ya lumayan baju ya lumayan. Tapi kan 2 tahun ini anjloknya sekali. Turun drastis ya, Bu? Gratis. Cara uang dobolnya tombok terus. Buat bayar karyawan tombok terus. Tuh. Untuk barang yang Ibu jual apa saja, Bu? Ini pakaian perlengkapan bayi, baju-baju kayak gitu. Lalu sumbernya dari mana, Ibu, kalau boleh tahu? Ya datang. Dia nggak punya modal sendiri untuk belanja, datang, ada dari Klaten, dari Tasik, kayak gitulah, datang ke sini nanti ngambil. Di sini ya ada yang grosir kayak gitu. Ibu cuma berjualan di sini atau membuka online shop? Berjualan di sini. Cuma di sini ya, Bu ya? Iya, jualan di sini. Lalu untuk tempat berjualannya berpindah-pindah atau menetap, Bu? Menetap di sini. Menetap. Iya. Jadi kalau sudah membayar di sini udah menetap ya, Bu ya? Iya. Ya kadang ya yang pindah saya juga nih bukan punya sendiri semua, ada yang ngontrak di belakang kayak gitu. Berarti selama 2 tahun ini turun drastis. Tapi sebelum 2 tahun ini itu ya laku lah ya, walaupun masa sepi ya biasa pakaian ya sepi kayak gitu. Iya. Ya. Tapi kan nggak kayak 2 tahun kesini. Gratis pernah nggak apa namanya nggak laku pernah. Coba kalau nggak laku padahal yang bantu kan juga. Iya. Terus selama 2 tahun kadang kayak gitu. Tidak mau mencoba online shop, Ibu? Online shop ya enggak lah, paling kadang-kadang orang yang online kalau pas barangnya ada yang cocok ngambil, enggak. Emang Enggak pernah online. berarti dalam masa pandemi ini Iya. kendalanya ya itu ya, Bu ya, Besar jarang sekali. pengunjung ya. Iya, jarang pengunjung, pernah tidak laku sepotong pun pernah. Ya kadang-kadang dapat uang waktu itu ya 100.000 atau kurang, kan habis buat bayar karyawan, Iya. buat makan. Itu enggak sering kayak gitu. Tapi kalau semisal 2 tahun ini kan sepi. Iya. Ibu masih tetap mau bertahan di sini? Tetap bertahan di sini. Ya adanya di sini sih. Lalu untuk fasilitas, Ibu, Iya. fasilitas pasar ini menurut Ibu bagaimana? Kalau pasar ya bagus. Tapi untuk jualan itu kayak gitu. Nah, maksudnya bagus sekarang. Hujan nggak kehujanan. Iya. Kayak gitu kan. Kalau dulu waktu belum dibangun mau ke sini ke situ aja, kalau hujan Becek kehujanan ya. kan, sekarang kan enggak. Fasilitas bagus sekarang, bagus sekali. Fasilitas pasar ada penyeberangan. Tapi fasilitas ini tidak sepadan dengan untuk jualan, makin lama makin sepi, apalagi masa pandemi ini 2 tahun. Betul Mbak, tomboknya kayak banget. Nanti apa? Demi apa? Kelangsungan hidup. Iya. Yang penting sehat. Iya, betul. Buat sehari pagi. Itulah mengenai keadaan penjual baju untuk saat ini di masa pandemi, terkalahkan dengan online shop dan merugikan penjual di pasaran. Untuk narasumber yang kedua, kita beralih ke penjual oleh-oleh khas Kebumen, yaitu Bapak Wahyu Widodo, berusia 35 tahun dan bertempat tinggal di Jatimulyo, RT 1 RW 3, Kecamatan Alian. Bapak berjualan apa di sini, Pak? Ini berjualan oleh-oleh khas Kebumen, terus dan kota-kota sekitarnya seperti Lanting, Jipang, gitu, Saleh, gitu. Dapat pasokan barang dagangan ini dari mana ya, Pak? Itu macam-macam, ada yang pabrikan atau home industry ya. Kalau yang makanan lokal biasanya dari home industry seperti Lanting, Jipang, terus satu kacang hijau itu
ciri khas makanan lokal ya, terutama Kebumen. Iya. Kalau seperti tahu, keripik tahu itu dari tetangga kota seperti Magelang, terus keripik singkong dari Magelang, terus salome dari Cilacap, terus jenang itu dari Purwokerto, Banyumas, seperti itu. Jadi jauh-jauh ya Pak ya? Iya, campuran, jadi saling mendukung antar kota gitu. Kebumen disanggah sama Banyumas, Cilacap, Purworejo, Magelang gitu. Jadi saling membantu gitu. Iya. Sudah berapa lama tadi ya Pak ya? Kalau saya jualan baru di tahun 2015. Sebelumnya ini kan punya orang tua. Oh Nah, iya. terus saya teruskan ke saya gitu. Kalau saya sendiri 2015. Kalau dari orang tua terus belum sejak saya lahir. Oh udah lama Belum, sekali ya Pak belum, ya? iya. Sebelum saya lahir udah ada. Berarti Bapak tahu tidak bagaimana sejarah pasar ini dibangun? Kalau sejarah pasar ini dibangun saya belum begitu tahu. Iya. Belum begitu tahu. Karena udah lama banget sih semenjak saya belum ada, mungkin buyut saya dulu. Jadi belum tahu. Kalau perkembangannya saya sedikit tahu, cuma kalau sejarah belum tahu. Perkembangannya seperti apa Pak? Kalau dulu pasar ini pada tahun 91 kalau enggak 90 itu pasar ini mengalami kebakaran. Waktu saya Pasar masih ini? kecil Iya. ya. Mengalami kebakaran, akhirnya dibangun, dimodernisasi. Terus pada tahun 2013 dibangun lagi, dimodernin lagi seperti ini. Dulu kalau sebelum dibangun ini, kalau hujan kan airnya pada masuk. Iya. Nah, ininya lepek, basah, belum ada seperti ini apa lantai ini ya, keramik seperti ini belum ada. Jadi sekarang lebih nyaman gitu Iya. daripada Daripada sebelum dibangun. sebelumnya, iya, Nah, iya. Untuk pendapatan bagaimana Pak setelah kalau dan pendapatan sebelum pandemi? ini kalau sekarang kan lagi mau musim corona ya. Iya. Kalau penjualan otomatis menurun. Penjualan menurun. Penjualan menurun karena kan kita itu kan jualannya oleh-oleh. Kalau oleh-oleh biasanya berhubungan orang mau berpergian. Iya. Kalau orang berpergian sedikit, otomatis ya penjualan juga sedikit menurun gitu. Tapi sebelum corona datang lancar ya Pak ya? Ya lancar lah. Tapi ya sekarang mulai udah agak sedikit bangkit dari kemarin-kemarin, sekarang udah agak sedikit mending. Udah ada mulai menuju ke normal gitu. Iya. Walaupun belum 100%. Pak, untuk fasilitas sendiri menurut Bapak bagaimana? Fasilitas dalam bentuk apa? Dalam Fasilitas dari pengelola Kebersihan pasar. atau iya pengelola pasar. Kalau fasilitas pengelola pasar lumayan baik, cuman perawatannya yang sedikit Kurang. berkurang lah. Iya. Seperti lampu-lampu ini kan banyak yang mati, kipas angin juga banyak yang mati, jadi perawatannya sedikit kurang gitu. Itu aja. Kalau untuk fasilitas semuanya udah komplit fasilitas, cuman perawatannya yang berkurang gitu. Bapak berjualan dari jam berapa? Kalau berjualan sampai dari jam 8 sampai jam setengah 5, jam Setengah 5 lima lah. sore ya? Jamnya udah di rumah. Begitulah penjelasan mengenai keadaan penjual oleh-oleh Kebumen serta sedikit disinggung mengenai perawatan pasar yang kurang diperhatikan. Untuk narasumber ketiga, kita akan beralih ke penjual rempah-rempah, yaitu Ibu Triwiyanti berusia 48 tahun, bertempat tinggal di Desa Jemur Sokoera. Yang dijual bumbu dapur. Iya. Ya, ada jahe, ada laos, ada kunyit, ya segala bumbu dapur lah. Ya terus ada tambah-tambahannya yang lain. Kalau sekarang kondisi jualan lagi agak sepi. Sepi ya Bu ya? Sepi. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Ini udah 2 bulan terakhir ini sepi. Jadi Ya laku-laku, cuman ya nggak kayak tadi. iya. Jadi 2 bulan terakhir ini sepi Iya. ya Bu ya? Ya udah hampir 3 bulan lah. Lalu untuk sebelum pandemi berarti lancar-lancar saja ya Bu ya di Alhamdulillah. sini? Lagi pandemi yang lancar katanya. Oh Saya iya memang, kan butuh rempah-rempah juga ya Bu ya? pada nyariin Jahe, yang laku ini nih, jahe. sama kunyit, pokoknya itu temulawak. Jadi menurut Ibu apakah pandemi ini berpengaruh? Pengaruh. Pengaruhnya Jadi Seperti apa itu? istilahnya ya namanya ini ya banyak pedagang yang pada menurun. Lagi yang sekarang ini.
Ini berpindah atau menetap Ibu? Menetap. Menetap ya Bu ya. Lalu untuk pasokan jahe ini dari mana Ibu? Ada yang nganter. Oh, ada yang nganter. Ada yang jual ke sini. Menurut Ibu, fasilitas di sini bagaimana Ibu? Maksudnya kan Fasilitas pasar? ya alhamdulillah sih apa sih strategis. Strategis ya Bu ya? Kan adanya di tengah-tengah. Tengah-tengah? Cuman yang kasihan tuh yang pedagang di atas tuh Mbak. Oh, yang di atas? Itu penjual baju apa. Kayaknya ngeliatnya sepi deh Mbak. Pokoknya selama ini pasar dibangun di atas kayaknya gimana. Soalnya ini udah pengaruh dari pasar pagi tapi kalau yang di dalam ya mungkin orang kalau yang enggak ini yang belanja gitu sih. Jadi karena pengaruh pasar pagi juga jadi sepi ya Bu ya? Pengaruh pasar yang di luar itu kan adanya dari malam sampai pagi. Iya. Nah, orang pada belanja tuh di situ. Jadi kayak gimana? Apa Bu? Ya. Sudah berapa lama Pak jualan di sini? Kalau jualan kayak gini sih sudah dari tahun 90-an. 90-an? Iya. Berarti udah bertahun-tahun ya Pak? Iya. Jadi tahu gimana awalnya pasar ini sampai sekarang? Tahu semua. Seperti apa Pak? Nah, dulu kan waktu sebelum kayak gini kan pasar lama. Iya. Dipindah ke stadion. Iya. Terus tahun 2013 baru pindah sini lagi. Gitu. Iya. Singkatnya gitu aja. Ini buka dari jam berapa Pak? Buka jam 6 kalau 6. saya. Kalau Jam pasar 6. sih jam 5 jam 4 udah buka. Bapaknya berarti buka jam 6, Iya. tutup jam Jam setengah 5 sore. setengah 5 sore. Didn't notice what I lost until all the lights were off, and not knowing what you're up to tortured me. Now this might be a mistake, we're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, maybe I'm just a fool, I still belong with you anyway. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Close to you, close to you. To be close to you, close to you. Now this might be a mistake.